Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM E1B020042, kelas 3B, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas PKIP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada mata kuliah Filsafat Pancasila. Materi pertama yang akan kita bahas adalah deskripsi ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, dan aksiologi Pancasila. Kita terlebih dahulu akan membahas mengenai ontologi Pancasila. Sebelum mengetahui apa itu ontologi Pancasila, kita perlu tahu apa itu ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi penyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan, manusia, benda, alam semesta atau kosmologi, dan metafisika. Kemudian kita akan membahas mengenai ontologi Pancasila. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Noto Narogo, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, Pancasila dijadikan dasar negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan kodrat manusia monodualis tersebut. Selanjutnya ialah epistemologi Pancasila. Sebelum membahas epistemologi Pancasila, kita perlu mengetahui apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas materi epistemologi Pancasila. Kajian epistemologi Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi Pancasila ini tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan dengan konsep dasarnya hakikat tentang manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia, serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah aksiologi Pancasila. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yakni aksios yang artinya nilai dan manfaat, serta logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Aksiologi Pancasila. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas filsafat nilai Pancasila secara aksiologi. Bangsa Indonesia pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, menerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan Pancasila sebagai suatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Yang kedua, yakni Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah suatu filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Noto Nagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Jika Pancasila mau bertanggung jawab akan secara sahih, logis, koheren, dan sistematis, di dalamnya harus memuat kaidah filosofis. Pancasila harus memuat juga dimensi metafisis atau ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Jika dititik dari soal tempat, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur karena Indonesia kerap digolongkan sebagai negara yang ada di belahan bagian timur. Sebenarnya ada banyak nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil, dan seterusnya. Pancasila juga memuat paham-paham Barat seperti kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Baiklah, sampai di sini pembahasan materi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan atau pengucapan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.